Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 6 EPG SD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information share pada siswa kelas 4 SD, SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Saya punya PowerPoint-nya. Peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information share pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Di sini ada penjelasan bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan hasil penting yang diperlukan oleh manusia. Oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Mata pelajaran PKN juga merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dimanfaatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang B itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu ialah pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, identifikasi masalah itu bagi menjadi dua. Yang kedua itu ada metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang C itu pembatasan masalah. Penerapan metode information shared pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua juga ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information shared. Yang ketiga itu ada perumusan masalah. Perumusan masalah itu bagaimana efektivitas penerapan metode information share pada mata pelajaran PKN materi globalisasi kelas 4 SD Karangtengah 3, Kota Tangerang. Dan yang kedua ada bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui information share. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian itu menerapkan metode information share pada mata pelajaran PKN materi globalisasi SD kelas 4 SD Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua itu meningkatkan hasil belajar PPKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui information share. Manfaatnya itu ada teoretis dan praktis. Nah, yang praktis ini bagi siswa, guru, sekolah, dan sekolah. Dan bab 2 itu ada landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori itu terdiri dari 1. Tinjauan hasil belajar PKN. Dan dari tinjauan hasil belajar PKN ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu hasil belajar dan pendidikan kewarganegaraan. Dari hasil belajar ini, di situ terdapat tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Hasil belajar itu merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Dan yang C itu pendidikan kewarganegaraan, di mana mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan normal yang berakar pada budaya bahasa Indonesia. Oke, next yang terakhir itu ada globalisasi juga. Globalisasi juga ini
proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Yang kedua itu ada metode pembelajaran information set. Information set itu di sini terdapat ada 3 ya. Yang pertama itu metode pembelajaran, yang kedua metode pembelajaran information set, yang ketiga karakteristik anak usia sekolah dasar. Metode pembelajaran itu cara atau upaya penyajian bahan belajar yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua itu metode pembelajaran information set, merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa yang lain. Karakteristik anak usia sekolah dasar itu keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosial sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Oke, next. Di sini ada bagian B, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu metode pembelajaran yang membuktikan pada peningkatan hasil belajar siswa. Maka penelitian itu mencantumkan hasil penelitian sebelumnya. Yang C itu ada kerangka berpikir, di mana siswa terlibat aktif untuk mencari informasi dari media sumber bacaan, sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara kelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu yang D itu ada hipotesis tindakan, di mana ini menggunakan metode information share diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Next, ada bab 3 tentang metode penelitian. Yang A itu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Yang ke B itu ada kehadiran dan peran penelitian di lapangan. Hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan refleksi. Yang C itu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini di penelitian SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang ini, penelitian ini direncanakan yang dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Yang D itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu ada nomor 1, hasil belajar PKN yang terbagi dari definisi konseptual, definisi operasional, definisi konseptual dan operasional. Oke, yang kedua ini ada metode information share. Yang A itu ada definisi konseptual, yang B ada definisi operasional, yang ada yang bagian E lagi tadi indikator keberhasilan, yang F lanjutannya tadi teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini terbagi dalam 4. Yang pertama tes, observasi, dokumentasi, catatan lapangan. Lanjut lagi ada yang G, teknik analisis, dan ada yang H, keabsahan data. Nah, keabsahan data ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, triangulasi data. Yang kedua, triangulasi teknik. Yang ketiga, triangulasi waktu. Oke, yang terakhir ini ada 1, desain dan prosedur penelitian. Yang ada desain dan prosedur penelitian ini terbagi dalam 2 siklus. Siklus pertama itu ada A, rencana, B, tindakan,
C. Observasi, D. Refleksi. Sedangkan siklus kedua ini terdapat juga 4, yakni A. Rencana, B. Tindakan, C. Observasi, D. Refleksi. Dan desain dan prosedur penelitian ini kedua siklusnya ini sama saja. Ada yang pertama rencana, kedua tindakan, observasi, tiga observasi, keempat refleksi. Jadi semacam itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum